Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Oke. Awalan ayo nabda dirasatan di sabah bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak ustaz sekalian, baiklah pada hari ini Ustaz kembali menyampaikan materi kita, menyambung materi kita yang telah lalu. Oke, baiklah, untuk hari ini pada anak Ustaz mohon disimak baik-baik dan kemudian perhatikan, fokus terhadap materi yang disampaikan dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang mubtada yang terbuat dari isim mufrad atau dhamir nahnu, sedangkan khobarnya adalah fi'il mudhari. Oke. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu mubtada dan khobar. Karena ini pembahasan kita ini adalah tentang pembahasan mubtada dan khobar. Untuk memahami masalah mubtada dan khobar, ya, anak-anak Ustadz bisa kembali mengingat-ingat, barangkali ada yang lupa di bab sebelumnya, bisa dilihat dari link video Ustadz yang ada di sebelumnya, ya, yaitu tentang masalah mubtada dan khobar, ya, pembahasan mubtada dan khobar. Oke, di video kali ini Ustadz akan bahaskan tentang mubtadanya itu isi mufrad atau nahnu, dan sedangkan yang jadi khobarnya itu adalah fi'il mudhari, ya. Oke, apa itu mubtada isi mufrad atau mubtada yang terbuat dari nahnu? Oke, Ustaz akan bahaskan sedikit. Mubtada itu adalah sesuatu yang diceritakan, ya, kan gitu kemarin. Khabar itu adalah informasi atau keadaannya. Contohnya Hasanun jalisun. Hasan itu adalah yang kita ceritakan. Jalisun itu adalah keadaan Hasan, artinya duduk. Hasan duduk. Oke. Mubtada isim mufrad itu adalah mubtada yang terbuat dari sebuah kata yang tunggal. Nah, jadi yang kita bicarakan itu adalah, yang menjadi pembicaraan itu adalah sebuah kata yang artinya tunggal. Contohnya seperti apa? Seperti ana, saya. Anta, kamu. Nah, itu kan satu semua. Anti, kamu perempuan. Abi, bapak saya. Umi, ibu saya. Satu semua itu. Al masjidu, satu masjid. Al madrasatu, satu madrasah. Madrasah. Beda seperti contoh masjidani, dua masjid. Al madarisu, beberapa madrasah. Itu beda lagi. Ini kata mubtadanya itu tunggal. Kata-katanya itu adalah tunggal, menunjukkan arti satu. Nah, atau mubtadanya itu adalah terbuat dari nahnu. Nahnu itu artinya kami. Nah, itu yang diceritakannya. Yang kita ceritakan itu adalah berbentuk kata-kata yang demikian, tunggal semuanya. Nah, sedangkan informasinya itu atau khabarnya itu adalah terbuat dari fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang mempunyai makna kata kerja dan waktunya itu adalah sekarang. Contoh, yaqra'u artinya itu adalah sedang membaca, ya, sedang membaca. Dia kata kerja membaca. Dan waktunya itu adalah masanya, masa sekarang, sedang, ya, bukan masa lampau. Beda kalau fi'il madhi, qara'tu, saya membaca, tapi sudah lalu, entah kapan-kapan membacanya. Ini yaqra'u, sedang membaca. Oke. Dan fi'il mudhari ini dia mempunyai ciri tersendiri, ya. Apa ciri tersendirinya fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu di awalnya pasti memiliki huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah adalah huruf
ya, huruf yang menjadi ciri fi'il itu adalah fi'il mudhari. Dan dia memiliki 4 huruf. Ya, apa aja huruf mudhara'ah itu? Yaitu hamzah, nun, ya, ta, ya. Itu huruf mudhara'ah itu. Dan masing-masing memiliki makna yang berbeda. Jadi fi'il mudhari tersebut ketika dimasuki oleh 4 huruf ini, ya, dia artinya berbeda-beda. Oke. Kita mulai. Hamzah itu artinya adalah saya. Jadi ketika fi'il mudhari dimasuki oleh hamzah huruf pertamanya, maka makna yang terkandung di dalamnya itu adalah saya. Contoh tadi yaqra'u, ya, kita masukkan hamzah, ya itu kita ganti menjadi hamzah, ya. Aqra'u, yaqra'u itu artinya adalah membaca. Ketika dimasuki oleh hamzah sebelumnya aqra'u, maka artinya adalah membaca, tapi untuk saya, ya, saya membaca. Nah, itu. Yang kedua huruf mudhari itu adalah nun. Nah, dari aqra'u kita rubah a-nya itu menjadi nun. Naqra'u. Maka yang asalnya artinya adalah saya membaca berubah menjadi kami membaca, ya. Nah, itu jadi nun itu memiliki makna kami. Kemudian huruf mudhari selanjutnya tadi adalah ya. Oke. Dari kata naqra'u, nun itu kita ganti lagi menjadi ya. Maka artinya pun berubah. Asalnya dari kami membaca oleh ya, maka artinya adalah dia membaca. Karena ya ini mengandung arti dia seorang laki-laki, ya, dia membaca. Oke. Kemudian selanjutnya dari kata-kata yaqra'u kita masukkan huruf mudhari selanjutnya lagi, yaitu taqra'u. Maka artinya itu juga berubah. Dari asal katanya dia laki-laki membaca dimasuki oleh ta, maka artinya itu adalah dia perempuan membaca, ya. Satu. Yang kedua bisa juga artinya itu taqra'u itu kamu laki-laki membaca, ya. Itu. Atau taqra'ina, maka artinya itu adalah kamu perempuan membaca. Jadi intinya adalah hamzah itu mengandung arti saya. Nun itu mengandung arti kami. Ya itu mengandung arti dia, tapi untuk laki-laki. Ta itu mengandung arti dia perempuan atau kamu laki-laki, atau bisa juga untuk kamu perempuan. Nah, itu fi'il mudhari itu. Jadi ketika anak-anak Ustadz ketemu sebuah kata diawali oleh huruf mudhara'ah yang 4 ini dan bentuknya mirip seperti ini, maka itu fi'il mudhari. Lihat, kalau dia diawali oleh hamzah, nun, ya, ta, masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Oke. Contoh, di dalam lafaz ta'awuz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu artinya apa? Saya berlindung. Kita rubah menjadi kami berlindung, maka bahasanya menjadi na'udzu. Dia berlindung, maka bahasa Arabnya menjadi ya'udzu. Terus kamu berlindung, maka artinya adalah maka kata yang cocok adalah ta'udzu, ya. Oke, begitu. Nah, sekarang kita kaitkan, ya. Nih, fi'il mudhari yang barusan kita bahas ini dia menjadi informasi atau menjadi khabar bagi mubtada yang isi mufrad tadi. Oke, catatan sedikit, mubtada dan khabar itu harus sesuai, ya, harus sesuai pemakaiannya. Oke, sekarang kita sandingkan, ya, kita sandingkan. Mubtadanya isi mufrad atau nahnu dan khabarnya itu adalah fi'il mudhari. Maka jadi seperti ini. Oke, dimulai dari contoh seperti ana. Ustadz bikin contoh ana. Artinya ana itu artinya adalah saya. Oke. Misalkan saya membaca, maka ana, ayo kira-kira aqra'u
nakra'u, yaqra'u atau takra'u? Yo, yang memiliki arti saya apa? Akra'u. Ya, betul. Akra'u. Ya, maka yang cocok adalah ana akra'u. Ana, saya, akra'u, membaca. Tapi membacanya untuk saya. Ana itu adalah yang ceritakan, saya itu adalah orang yang diceritakan dalam ungkapan ini. Dan akra'u itu adalah informasi tentang saya tersebut. Ya, saya membaca. Oke, selanjutnya lagi saya bikin contoh. Nahnu. Nah, masuk kepada kata-kata nahnu tadi. Nahnu artinya kami. Ayo. Kira-kira yang cocok akra'u, nakra'u, takra'u, yaqra'u. Nakra'u, betul. Kenapa nakra'u? Karena yang mengandung arti kami, ya, itu adalah fi'il mudhari yang diawali oleh nun. Nakra'u. Ya, betul sekali, sesuai. Oke, sekarang Ustaz bikin contoh lagi. Huwa, dia. Nah, dia laki-laki. Atau gini aja lah, langsung aja nama orangnya. Hasanun. Nah, Hasan. Ini Ustaz bilang nih, Hasan membaca. Oke, apa yang cocok bahasa Arabnya? Hasanun, yo, akra'u, nakra'u, takra'u, yaqra'u. Yaqra'u, karena Hasan itu kan orang yang Ustaz ceritakan. Dia, berarti dia. Ya. Maka yang mengandung arti dia laki-laki itu adalah yaqra'u. Oke, selanjutnya lagi. Anta atau kamu, kata Ustaz, kamu membaca, kamu laki-laki membaca, otomatis anta, ayo, akra'u, nakra'u, yaqra'u, takra'u. Takra'u, karena yang mempunyai makna kamu laki-laki itu adalah takra'u. Betul. Oke, selanjutnya lagi. Anti. Anti itu kamu perempuan. Kamu perempuan membaca, maka yang cocok di situ anti takra'ina, ya. Contoh lagi, Fatimah, Fatimatun. Fatimah membaca. Yo, Fatimah itu seorang perempuan. Fatimatun. Ayo yang cocok akra'u, nakra'u, yaqra'u, takra'u. Takra'u. Kenapa? Karena yang mempunyai makna dia seorang perempuan itu adalah takra'u. Oke. Maka otomatis bisa dipahami ya. Ya. Insyaallah anak-anak Ustadz bisa memahaminya. Jadi ketika kita membuat fi'il mudhari menjadi khabarnya dan mubtadanya atau yang diceritakannya itu adalah mufrad atau nahnu, maka ingat harus sesuaikan, ya, harus sesuaikan pemakaiannya, harus sesuai antara mubtada dan khabar, ya. Kalau ana, maka lihat fi'il mudhari'nya harus hamzah pertamanya, ya, yang menjadi khabar itu. Kalau misalnya dia itu nahnu, maka ingat fi'il mudhari' yang menjadi khabarnya itu harus diawali oleh nun. Nah, kemudian kalau dia itu anta, artinya kamu, maka harus diawali oleh ta. Kalau seandainya yang dia mubtadanya itu adalah huwa atau misalkan nama orang laki-laki dia, maka dia fi'il mudhari'nya harus diawali oleh huruf ya. Kemudian kalau dia seandainya buat perempuan, orang itu buat perempuan yang kita ceritakan itu atau hiya, maka dia harus diawali oleh kata-kata ta juga. Oke, insyaallah bisa dipahami ya. Sebelum kita menutup, haya nafatim dirasat biha zasabah bi qiraati hamdalah ma'an alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.